Tau gak, aku tuh dengerin suara kamu tuh kayaknya damai banget. Yang penting nggak tidur Kayak kak. tenang banget. Kenapa? 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 Yang penting nggak tidur ya kak. Nggak ketiduran dengan. Enggak, itu menyejukkan dan membuat doanya itu terasa apa ya? Terasa lebih ini ya, lebih dihayati gitu loh. All to glory to God. Vel, boleh dong kenalin diri kamu dulu buat teman-teman yang lihat, yang join. Oke, halo teman-teman Rosary Life, terima kasih sudah bergabung berdoa bersama kami pada malam ini. Saya Felicia, dipanggilnya banyak banget sih nama panggilannya, ada Feli, ada Cia, ada Icuy, apapun, kalau dipanggil pasti nengok. Sekarang, sekarang apa nih? Sekarang kerjanya sebagai seorang jurnalis, dan kalau untuk lingkup pelayanan di gereja, mungkin masih satu aja, jadi anggota Rasul Misioner di Keuskupan Bogor. Gitu. Nah, mari kita mulai ya. Udah kayak wawancara aja. Ini aku mau wawancara jurnalis, kayaknya salah deh. Just kidding. Vel, kan kamu tadi Ya, bilang kamu jadi apa? Kerasulan misioner ya. Boleh dong Rasul cerita apa Misioner. kegiatan? Oke, Rasul Misioner Keuskupan Bogor itu dibentuk tahun 2018 atau 19, 18 deh kayaknya, 18. Nah, misi pertama kami itu kami pergi ke Kalimantan, di Tarakan, yaitu tepatnya di Mansalong. Di situ kami ke dua stasi terpencil, stasi terdalam di sana. Di stasi pertama itu kami bantu buat Gua Maria. Jadi Rasul Misioner buat Gua Maria di sana karena umat di sana merindukan apa ya, ada sebuah tempat doa khusus lah gitu. Jadi kami Okay. buatkan Gua Maria dan dibantu juga oleh penduduk lokal di sana. Lalu kemudian selain itu kami juga mengajar tentang iman Katolik. Nah, pas mengajar ini ternyata kami kembali back to basic gitu. Jadi mengajarkan tanda salib, doa Salam Maria, doa Bapa Kami, doa kemuliaan, terus juga banyak dengan lagu begitu. Nah, sama juga di stasi yang kedua juga begitu, cuman kami tidak membuat Gua Maria. Jadi kami memberikan kitab suci kepada mereka, serta memberikan pendampingan rohani dan pengajaran iman kepada anak-anak sekami. Nah, selain itu, teman-teman Rasul Misioner juga kreatif dengan, jadi kan habis doa Salam Maria, dan mereka jarang juga ada yang punya rosario gitu, jadi kami ngajarin buat rosario sendiri gitu. Nah, di situ fun part-nya, ibu-ibu, ya, selain anak-anaknya, ibu-ibu sama bapak-bapaknya juga excited buat rosario sendiri itu, gitu. Ada kakak-kakaknya juga apa bergembira juga ya bersama adik-adik bisa kenal lebih dekat di sana ketika saat meronceng rosario itu, ternyata mereka juga banyak yang curhat dan segala macam gitu. Curhatnya lebih ke Dan itu ya, maksudnya kerinduan akan Rosario itu sendiri ya. iya, kerinduan untuk berdoa karena banyak mereka itu sebelumnya datang dari backgroundnya Kristen Protestan. Jadi memang kan cara berdoanya sangat berbeda. Juga banyak tanya kenapa sih kita harus berdoa kepada Bunda Maria begitu. Nah, terus kenapa kita harus buat tanda salib? Nah, di situ tuh tricky, gimana ya, cara jawabnya tricky ya, membahasakan dengan bahasa anak-anak dan juga bahasa yang sederhana begitu. Nah, intinya sih kami mengajarkan bahwa kenapa kita harus tanda salib, karena itu adalah tanda kemenangan Kristus. Tanpa salib, karya keselamatan itu tidak akan terjadi. Nah, untuk pertanyaan kenapa kita harus
berdoa juga melalui perantaran Bunda Maria. Karena kalau Bunda Maria nggak bilang ya sama invitation ajakan Tuhan Allah untuk melalui malaikat Gabriel untuk mengandung Yesus dari Roh Kudus itu, rencana keselamatan Allah tidak terjadi. Jadi kita nggak akan bisa selamat dari maut. Gitu, karena Yesus datang untuk membebaskan kita dari dosa dan dari maut. Nah, itu agak-agak sulit sih sebenarnya Kak untuk menjelaskan itu kepada anak-anak, dan habis mendapat penjelasan itu juga anak-anak juga bertanya lagi, emang karya keselamatan Allah itu apa? Ya, kita ulang lagi, karya keselamatan itu Allah karena Allah begitu besar mencintai aku dan kamu, dan kita tahu kita sering kan berbuat dosa, bahkan ketika kita berpikir buruk, kita misalnya sebel sama teman, kita misalnya mau sesuatu tapi itu bukan punya kita, berpikir pun bisa menyebabkan kita untuk berbuat dosa. Jadi karena kita yang nggak sempurna ini, Tuhan Yesus yang begitu sayang sama kita dan nggak mau kita masuk neraka, Tuhan Yesus mau turun ke dunia. Kalian tahu Tuhan yang sangat tinggi itu mau turun ke dunia hanya untuk kita. Gitu, dan mereka, ya aku nggak tahu, semoga mereka mengerti apa yang mau coba kita sampaikan di sana. Gitu Kak. Dan mungkin dan mungkin kita terkendala juga karena bahasa gitu. Okay. Oh, mereka masih Jadi pakai bahasa daerah ya? Ya, dikit-dikit pakai bahasa daerah. Jadi kami juga harus belajar bahasa mereka seperti terima kasih, terus menanyakan hal-hal yang salam, salam apa ya? Aku paling ingat onsoy artinya bagus, bagus gitu, very good. Dan ada temanku yang memodifikasi lagu rohani dengan kata-kata kecil yang kami pelajari itu, kata-kata dari bahasa daerah itu gitu. Jadi mereka lebih relate, bisa lebih relate gitu dengan kita. Gitu, ada syukur ada pastor pendamping juga yang sudah lama di sana, jadi bisa bantu kita nerjemahin dan menghubungkan dengan orang muda sekami dan Bapak Ibu di sana gitu Kak. Itu apa? Itu turunan dari karya kepausan Indonesia nggak sih? Bagian dari itu nggak atau berbeda? Kami sih ditulisnya KKM ya Kak, KKM Oh iya, Keuskupan Bogor. bagian Iya, dari bagian dari kakak. KKI, Tuh. iya. Cuman kalau di kami KKI lebih ke sekami ya, KKM yang remaja ke atasnya Iya, gitu Kak. remaja. Iya, betul betul. Gitu. Berarti dia turunan. Sempet, iya. Terus kami juga dapat sebelum bermisi juga dikasih pelatihan juga sama Romo Nurwidi. Waktu itu dikasih pembekalan begitu Kak. Kenapa kita bermisi? Kenapa gereja masih mau bermisi? Iya, kalau nggak salah sih itu temanya. Okay. Ada nggak kesan, maksudnya pengalaman yang sangat berkesan ketika kamu bermisi ke Kalimantan itu? Pengalaman berkesan itu aku sangat terkesan dengan kesederhanaan mereka, Kak. Jadi orang-orang sederhana itu menerima kami seperti menerima Yesus sendiri gitu, Kak. Jadi aku tersentuh mereka totalitas, dan walaupun mungkin cara kita berpikir memang jauh berbeda, tapi karena ada satu pribadi Yesus itu yang menyatukan kita di situ. Jadi dari kesederhanaan itu aku belajar hidup Yesus sendiri yang memang lahir ke dunia untuk memilih secara sederhana. Dari kesederhanaan itu muncul namanya suatu komitmen untuk selalu mendekatkan diri kepada Yesus terlepas keterbatasan apapun yang dihadapi, begitu Kak. Jadi aku yang banyak menemukan kemudahan di tempatku tinggal sekarang ini, dan ketika menemui keterbatasan itu, pertama pasti belajar bersyukur. Itu sih, bersyukur dalam artian
bisa mengecap kesederhanaan itu dan membawanya kembali ke kehidupanku yang sekarang. Dimana setiap hal kecil itu bisa aku syukuri, bisa aku memaknai dan bisa apa ya Kak, belajar menemukan ternyata Tuhan ada di situ gitu, di dalam hal yang sederhana, di dalam hal yang sedih, di dalam hal yang gembira, begitu Kak. Wow. Terus ini kan kita sedang bersama Rosary of Life. Iya. Jadi boleh dong juga ceritain pertama kali kamu berdoa Rosario kalau masih ingat ya. Dan iya. ada nggak saat berdoa Rosarionya yang sangat berkesan buat kamu? Okay. Pertama berdoa Rosario itu aku ingatnya aku di Balikpapan, aku lahir di sana sekitar umur 5 tahun. TK dan mama papaku ngajak doa Rosario kayak lingkungan gitu Kak. Nah pas giliran Rosario kan muter tuh, aku disenggol mama aku, ayo coba doa aja nggak apa-apa Salam Maria setengahnya, ntar kan nanti sisanya bareng-bareng. Itu tuh aku deg-degannya setengah mati, aku masih ingat aku deg-degannya setengah mati. Terus aku langsung ngambil Mada Bakti, di sana kan pakai Mada Bakti, di sana pakai Mada Bakti, ya udah aku tutup mata Salam Maria terus nengok-nengok sedikit gitu teman-teman tahu dari situ aku belajar pertama kali berdoa Rosario bersama komunitas. Terus yang paling berkesan sebenarnya waktu aku kecil, jadi aku kan suka ke toilet tengah malam. Nah aku keluar dari kamar terus sekitar jam 12 malam gitu aku melihat orang tua aku, papa mamaku berdoa Rosario begitu bersama saat itu tengah malam. Jadi aku kayak berkesan banget sih bisa menyaksikan kedua orang tuaku jadi memberikan kesaksian hidup doa. Jadi aku punya dreams karena aku masih single. Aku punya dreams untuk menemukan pasangan yang bisa diajak membangun hidup doa begitu. Amin. Kita doain bareng-bareng ya teman-teman. Kayaknya jangan-jangan yang nonton juga pada single ini gimana? Ya udah deh, amin semuanya. Keren banget. Gitu. Aku pribadi mendengar kamu bercerita kayak gitu, apa ya? Itu menyentuh ya, benar. Melihat orang tua menjadi contoh itu menurut aku punya. Yeah. Karena sejujurnya aku punya kerinduan seperti itu gitu loh. Karena kami tidak datang dari keluarga yang religius banget gitu. Jadi ya senang, maksudnya dengan pengalaman kamu itu juga seperti menguatkan juga gitu. Iya. Jadi kita harus jadi orang tua yang memberikan contoh hidup dengan yang baik. Ya Kak. Ya boleh. Terus kita balik ke kerjaan kamu nih. Sekarang sibuk kerja, sibuk ngapain aja? Belum bisa berpetualangan ya? Oh, belum bisa berpetualangan secara online seperti ini. Ini adalah hal yang baru juga ya buat kerjaan jurnalis. Tahu mau ditulis. Ngarep banget sih. Begini nih kalau ngajakin jurnalis. Iya Kak. Nah, aku boleh balik nanya nggak Kak? Kenapa? Oke ya, it's okay. Kita punya banyak waktu. Oke. Aduh jatuh. Aku penasaran, kenapa akhirnya terbentuk Rosary of Life Kak? Wah, itu sebenarnya mau disimpan untuk tanggal 7 ini. Oh, oke. Oke, teman-teman stay tune ya, tanggal 7 akan membuka. Jadi, karena hari spesial, jadi nanti dua adminnya akan duet bareng. Nah, kita pengen ngomong nih, kenapa ini ada. Terus kita cerita lah, suka duka di balik layar itu kan kadang orang nggak tahu ya. Itu banyak cerita lucunya gitu tuh. Nah, itu pengen kita bagikan biar teman-teman sama-sama semangat. Tapi intinya aku boleh cerita sedikit lah kalau kamu udah tanya. Intinya sih sebenarnya karena gini loh, kan pandemi juga kayak kita ngerasa sendiri gitu ya. Aku pribadi ya, kadang aku suka berdoa Rosario tapi sendiri itu kadang
apa sih, kayak ada rasa kok aku sendiri ya, lebih enak kalau ada teman gitu loh, tidaknya satu teman lah. Nah, ada satu momen aku tuh mengikuti ada IG di luar yang juga seperti ini. Jadi dia satu orang ibu. Nah, dia tuh ngajakin doa rosario live. Jadi aku sering ikut. Nah, nggak tahu di satu momen itu aku ngerasa kayak aku terharu banget. Terus aku suka nanya juga ya kayak sama Tuhan, tujuan hidup aku apa sih yang kamu mau gitu kan. Tell me gitu loh. Nah, akhirnya nggak tahu, mungkin ini salah satu jawaban, I don't know yet. Masih karena kan masih baru dan ini masih berjalan. Nah, kalau versi aku sih begitu. Salah satu jawaban. Jadi aku kayak, oh, yang di luar itu membantu, memotivasi aku banget gitu loh untuk rajin berdoa rosario gitu. Nah, kenapa aku nggak buat ya versi bahasa Indonesianya juga gitu. Seperti itu. Dan akhirnya ngobrol sama temenku, dan tanggal 7 kita akan lebih banyak bercerita. Nah, akhirnya jadi. Orangnya ada kok di sini. Evi, say hello dong. Hai Kak. Thank you udah buat Rosario Live. Jadi makin banyak yang terberkati. Iya. Aku seneng loh, maksudnya gini. Karena kan setiap hari orangnya berbeda ya yang kita ajak. Betul. Nah, temen-temennya dia juga, maksudnya yang kita terkoneksi dengan temen, kayak misalnya kamu yang live terkoneksi sama teman-teman kamu gitu loh. Beda terkoneksi sama temennya kita live gitu. Nah, walaupun memang jumlahnya belum terlalu banyak, menurut aku nggak apa-apa gitu, karena masih awal banget. Ini usianya belum 2 mingguan malah, masih baru banget. Jadi ya nggak apa-apa, kayak berjalan waktu, kalau dapat menyentuh lebih banyak orang itu lebih baik. Tapi sedikit asal itu menyentuh itu juga baik menurut aku. Jadi tidak pengen melihat jumlah sih kalau aku. Iya bagus Kak. Jadi ada konsistensi, dan pasti aku percaya sih segala sesuatu yang baik pasti akan diberikan juga yang baik Kak. Jadi tetap semangat untuk para admin. Dan sebenarnya kita juga mau ngajak maksudnya teman-teman yang live yang pengen maksudnya join kita, karena kan misalnya kamu ada teman yang bisa direkomendasikan ke kita juga pengen ajak gitu, karena kan tidak hanya koneksi yang kami kenal, tapi sebenarnya teman-teman yang sekarang aja yang mungkin ikut dan tidak kenal kami para adminnya, it's okay gitu. Kalau mau join sebenarnya inbox aja, jadi kayak ya kita saling dengan doa rosari ini. Jadi satu keluarga kecil, komunitas online yang baru, terus nanti kita saling berdoa, saling nguatin, itu sih. Iya. Untuk rekomendasi aku banyak, antara aku DM ya. Ditunggu, kita harus mengisi list setiap hari. Biar makin rame, banyak-banyak, senang banyak. Ya, jadi itu teman-teman, aku kenal Feli itu waktu kita ikut ini ya, persiapan WD. Jadi itu kan kemarin sama teman dari Samarinda, si Teresia atau Iin, kita ngomongin Borneo Youth Day kan, karena mereka mau jadi tuan rumah Borneo Youth Day gitu. Iya. Bernostalgia dengan Indonesian Youth Day juga. Nah, yang ini kita bernostalgia dengan World Youth Day. Nggak jadi ikut, yang penting menikmati yang kemarin gitu. Iya, menikmati persiapannya lumayan. Aduh, seru. Apa lagi ya yang mau diomongin ya? Seharusnya banyak ini. Kenapa aku jadi blank? Berarti kakak masih work from home? Enggak, kalau di sini sebenarnya dari awal pandemi pun kita udah ini kok, maksudnya berjalan normal aktivitasnya. Cuman kalau di kantor pribadi dia jam kerjanya dikurangin, 1 jam lebih awal pulangnya, sama kita kadang Sabtu kan pertama itu Sabtu setengah hari ya, tapi sekarang kita diliburkan, diminta lebih banyak istirahat dan menjaga diri gitu lah, istirahat dan menjaga kesehatan. Jadi tidak ada ngerasain work from home. Jadi tetap work from head office gitu. Karena kebetulan aku di head office. Kamu kemarin
Sempet Berapa lama? ngerasa work from home sekitar 2 bulanan Kak, sekitar 2 bulanan. Bulan, iya sekitar 2 bulanan Kak. Jadi Apa untuk rasanya? adaptasi. Apa rasanya? Pertama mungkin karena eh waktu yang sebelum pandemi itu lebih sering ke lapangan, terus tiba-tiba taruh di rumah. Pertama aku sih senang, bersyukur ya bisa ada waktu sama keluarga gitu, waktu ada keluarga lebih banyak. Tapi lama-lama juga ya namanya jiwa anak muda ya kayak pengen Iya. ketemu sama teman-teman gitu. Ya akalinnya ya paling ketemu via Zoom atau WhatsApp video call begitu Kak. Terus lebih banyak apa ya, lebih banyak baca sih kalau aku gitu karena iya Mengisi diri. mengisi diri betul. Tapi bener loh, apa pandemi ini kan ada, kalau aku pribadi ya, aku mengalami banyak hal baik gitu. Kan banyak Iya. webinar-webinar yang diadakan secara gratis. Jadi Mm-mm, aku mm-mm. selalu itu aku mengisi diri dengan ngikutin webinar. Kadang satu minggu itu bisa sampai 3, 4, 5 kali Iya, webinar. Aku mau iya. webinar gitu ya. Tapi maksud aku ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kesempatan mengisi diri ya mengisi diri Iya, dulu gitu. betul. Iya, betul, Yang ada betul. disediakan gratis ya. Gitu. Iya, betul. Itu yang gratis itu jangan kita lewatkan, guys. Itu juga berkah. Karena aku juga suka kayak pernah pengalaman itu tiba-tiba muncul di Facebook aku dari Institute of Catholic Church. Ternyata itu dikelola oleh Ritus Timur. Jadi bukan gereja Katolik Roma, tapi masih gereja Katolik. Terus aku coba-coba sign in waktu itu temanya tentang Santo Dani, ya, Santo siapa ya? Santo Daniel the Dragon Slayer. Jadi penumpas naga gitu. Nah, aku coba dan karena perbedaan waktu webinar jam tengah malam dong, Kak. Buset deh. Iya. Jadi gitu ya, walaupun gratis ada pengorbanan waktu yang harus diberikan juga. Jadi kenal juga bagaimana sih orang di luar wilayah Asia berpikir soal iman gitu. Karena kan kalau orang Asia itu akrab dengan cerita-cerita mitos, dengan cerita-cerita warisan nenek moyang begitu kan. Dan cerita Santo ini tuh benar-benar mirip apa ya, cerita mitos begitu, dan mereka mengupasnya secara teologis yang menurut aku bagus banget. Jadi naga itu simbol kekuasaan jahat. Tapi kita nggak tahu apakah itu benar terjadi ada naga benar atau hanya sebuah cerita simbol yang dikisahkan secara fantastis untuk menarik orang mengenal Kristus lebih dalam. Gitu sih kesimpulan dari webinar waktu itu. Seru. Oh, wow. Jadi Santo itu dari mana asalnya? Santo itu dari kawasan Irlandia deh kalau nggak salah ya. Dari kawasan Irlandia. Terus tapi di abad-abad awal gitu, di abad-abad awal. Dan dia memang dikisahkan apa ya, punya keimanan yang kuat dan kayak cerita ini loh Kak, Putri Aurora. Cuman si pangeran ini Santo gitu. Oh gitu. Ada dia. Ini ada cintanya begitu. Oh enggak. Seperti aku membandingkannya kisah, kan kalau di Putri Pangeran itu juga lawan naga. Nah, di kisah ini juga Santonya kayak gitu. Kayak itu ya, mirip-mirip apa Santo Patrick ya. Tapi kalau Patrick aku pernah istilah dia dia pergi ke Irlandia kemudian menancapkan apa namanya tongkatnya itu. Terus ular banyak. Ya. Ya itu juga heboh sih, cerita Santo itu juga heboh sih. Kalau kamu pribadi ada nggak Santo yang sangat Santo atau Santa yang sangat menginspirasi kamu? Jadi kita ngomongin itu karena kamu tadi udah mention Santo tuh.
Ya, aduh, Wanna know, apa kita ya? mau tahu nih. Boleh dong diceritakan. Kadang tiap orang ada Eh, depo ya. iya, iya, betul. Kalau aku lupa namanya. Aduh, tapi dia tuh Santa, seorang Santa dari Italia. Dia terlahir cacat, Kak. Dia terlahir cacat dari keluarga bangsawan. Terus dan orang tuanya itu berusaha apa ya istilahnya menyingkirkan dia gitu karena nggak kuat menanggung malu anaknya terlahir cacat sementara mereka bangsawan. Tapi Mhm. waktu itu si orang tuanya ini ngajak si anak ini berdoa, si Santa, sang Santa berdoa di bagian Sisilia atau Naples gitu ya. Katanya di sana kalau doa sama Santo ini bisa terjadi kesembuhan sebuah mujizat, tapi ternyata tidak terjadi dan orang tuanya diam-diam meninggalkan Santa ini. Nah, di sana dia nunggu di depan gereja tuh dia nunggu orang tuanya. Lalu ada seorang pengemis yang datang, kamu nunggu siapa? Oh, saya nunggu orang tua saya. Itu hari pertama. Dia nunggu sampai sekitar 3 hari dan enggak orang tuanya tidak balik. Dan pengemis itu masih nanya, kamu nunggu siapa orang tua? Nah, mungkin orang tuamu meninggalkan kamu karena kamu cacat fisik gitu deh. Pengemis itu bilang. Ya, aku Tapi potong dulu. oh Ini ya, mau habis waktunya. Nanti kita nyambung nyambung. Nanti kalau ini habis kita nyambung sebentar ya. Karena cerita sampai contohnya aku cari selanjutnya belum ya. selesai. Oke, siap. Ya, ya. Oke, Oke. silakan. Karena masih Oke, penasaran nih. Nanti nanti harus browsing ya nama santanya siapa udah. ya. Udah dapet Oh Kak, ya. udah dapet. Namanya Santa Margareta Castello. Castello sih Oke. kalau tulisannya. Mhm. Iya. Nah, nyambung yang tadi, jadi si Santa Margareta ini kan ditinggal 3 hari. Terus pengemis ini datang dan langsung ngomong to the point gitu loh, kamu tuh ditinggalin karena kamu cacat gitu. Tapi malah si Santa Margareta ini marah. Tidak, Mhm. dia malah bilang, aku percaya orang tuaku itu uh, tidak meninggalkanku gitu. Orang tuaku tuh penuh kasih. Walaupun jika pada faktanya mereka meninggalkanku di sini, aku tetap percaya mereka mengasihiku gitu. Dan aku percaya aku nggak sendirian karena Yesus bersamaku. Itu menurutku sebuah statement yang sangat apa ya, revealing, yang sangat benar-benar mengetuk mengetuk jiwaku gitu karena dia apa ya punya kekurangannya jelas banget terlihat kekurangan fisik begitu, tetapi dia punya jiwa yang besar untuk uh, menerima itu dan tidak jadinya membenci orang lain atau membenci orang tuanya gitu, padahal dia tahu secara jelas orang tuanya itu meninggalkan dia. Dan dari situ dia uh, tinggal bersama pengemis itu, tetapi ada desire yang lebih besar. Dia mau menjadi um, seorang suster waktu itu. Dia mau jadi seorang suster dan dia akhirnya masuk biara. Di biara pertama, ternyata dia nggak cocok cara hidupnya. Dia merindukan suatu komunitas yang kontemplatif. Dan dia nggak cocok, lalu dia berdoa kepada Tuhan waktu itu untuk menunjukkan komunitas yang tepat untuk dia agar bisa berbuah, dan akhirnya ditunjukkanlah komunitas itu. Dan ketika masuk komunitas yang dia pengen banget, ternyata juga nggak segampang itu untuk menghidupi hidup komunitas itu. Banyak tantangan yang harus dilewati, entah bagaimana dia mengolah relasi dengan para suster lain, terus bagaimana dia mengolah relasi dengan mudernya, kepimpinannya. Di situ sempat juga dia dianggap dipandang rendah juga mungkin ya karena punya kekurangan fisik itu. Nah, dari situ aku belajar bahwa uh, gimana kekurangan fisik itu
bukan hal yang harus kita benci gitu. Karena Tuhan memang menciptakan kita sempurna, dan itu ada pernyataan karunia Allah gitu, ada pernyataan Allah yang besar, ada pernyataan misi Allah yang besar dari situ. Dan memang aku pribadi aku insecure gitu karena banyak lain hal aku insecure, dan aku belajar di situ, kita nggak boleh insecure, kita harus bersyukur dan harus menumbuhkan virtue apa bahasa Indonesianya virtue kayak keutamaan kebajikan, agar bisa menerima diri. Kalau kita nggak bisa menerima diri, kita menerima kasih Allah itu susah banget, sulit banget. Kita cenderung menerima kasih Allah gitu. Dan Santa Margareta Castello menunjukkan aku hal itu. Terima diri kamu, ampuni kekurangan kamu, cintai itu, dan biarkan cinta Allah yang bekerja agar dari dirimu kemuliaan Allah bisa dinyatakan. Gitu, Kak. Itu tinggi cuma berapa ya? Tinggi 140 cm doang dan bungkuk, jalannya selalu bungkuk gitu. Itu keren banget. Cerita kamu menjadi closing yang sangat bagus. Thank you ya, Feli. Iya, sama-sama, Kak. Nah, satu Kak. Kalau kakak santainya siapa ini? Aku harus bertanya balik gitu. Kalau aku yang pertama, karena nama aku diambil dari Santa Angela Merici, aku mengagumi Santa Angela Merici ya. Iya. Itu karena dan aku punya impian one day aku akan pergi ziarah ke makamnya gitu di Italia. Nah, dan satu lagi Santa yang menginspirasi itu Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Karena aku jadi tuh dulu waktu zaman kuliah, aku pernah lihat filmnya. Jadi film cerita tentang ini kan Santa Teresia ini, dan itu tuh berkesan karena dia masih muda banget, nekat banget masuk biara, terus kayak bersaudara itu semuanya masuk biara, dan itu sangat berkesan sama aku gitu. Tapi aku nggak tahu itu santanya siapa, maksudnya namanya waktu yang aku nonton tuh aku nggak tahu. Cuman teringatnya itu kayak bunga kan, dia kan sangat identik dengan bunga mawar kan. Bunga mawar, iya, betul. Nah, akhirnya berjalannya waktu, akhirnya aku dapat, ternyata ini Santa Teresia dari itu sampai sekarang masih suka dengan spiritualitas dia gitu, suka dengan pokoknya pribadinya tuh menginspirasi gitu. Walaupun maksudnya dia di biara kontemplatif kan, yang kehidupan sehari-harinya berdoa, tapi ternyata dari doa dan kehidupan sederhananya itu ketika dia meninggal, hasil refleksinya itu bisa menginspirasi banyak orang gitu loh. Nah, jadi menurut aku hal-hal kecil yang kita lakukan pun sebenarnya itu dapat berpengaruh untuk orang lain gitu. Iya, setuju Kak, setuju banget. Kalau aku paling suka statementnya dia ketika dia mungut jarum satu yang kecil. Dia bilang, dengan cinta Allah yang besar aku memungut jarum ini. Dan itu hal-hal kecil itu malah dilirik Allah karena dia melakukannya dengan sebuah ketulusan. Itu benar-benar bagus banget memang, Little Way. Yap, thank you sekali lagi Feli. Kita akhirnya berbicara tentang hal. Jangan lupa ya teman-teman, setiap hari jam 7 ikutin live dengan orang-orang yang berbeda. Dan nanti spesial tanggal 7. Tanggal 7 bulan 7 ya? Oh wow, itu keren tuh. Tanggal 7. Iya, tanggal cantik Kak, tanggal cantik. Tanggal 7 bulan 7 jam 7 malam. Wow, I'm just realized. Itu keren banget. Itu benar-benar kita kupas habis-habisan deh. Jadi kalau misalnya Feli mau mendengar lebih banyak nanti di tanggal 7 itu ya. Iya. Thank you so much.
God Terima bless kasih. you. Berkati semua karyanya ya Kak, dengan Kak Evi juga. Kamu juga ya. Thank you ya. Nanti Ya, jangan terima lupa kasih. rekomendasinya itu. Siap, Kami Kak. membutuhkannya. Banyak Kak, teman-teman. Bye-bye. Bye. See you. Bye. See you.